Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Sialan, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut, tapi keledaimu." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Tidak ada siapa-siapa Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Tidak ada siapa-siapa. Kamu jangan menakut-nakuti aku, Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang tidak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kentut di muka orang sembarangan," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang. Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai 3 kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya apakah ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan, tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja.
hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah," kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah pertama yang ia ceritakan adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian, Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan ceritanya, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja," kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas menghampiri Baginda Raja. "Paduka, kenapa Paduka percaya dengan ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong," kata Abu Nawas. "Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya bercerita membuatku tertawa Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku," balas Baginda Raja. Seketika Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan saudagar yang pelupa. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga, seorang saudagar yang paling kaya di desanya. Dia bernama Tuan Hamid. Kebun kurmanya sangatlah luas, sehingga bila panen tiba, ia mempekerjakan penduduk setempat untuk membantu dirinya. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang juga ikut bekerja kepada Tuan Hamid. Setelah pekerjaannya selesai, satu persatu warga diberikan upah dan sekantung buah kurma. Akan tetapi, entah kenapa, Tuan Hamid melewatkan Abu Nawas untuk memberinya upah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas bertemu Tuan Hamid di warung, tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya. Namun Tuan Hamid tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalahnya. "Waduh, ternyata Tuan Hamid benar-benar lupa," pikir Abu Nawas. Untuk menagihnya secara langsung, Abu Nawas merasa tak enak, takutnya membuat malu Tuan Hamid. Karena pada saat itu banyak orang sedang duduk di warung. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengingatkan Tuan Hamid, tentunya tanpa harus membuatnya malu. "Tuan Hamid, tadi malam saya bermimpi kuda Tuan bisa berbicara dan menari," kata Abu Nawas. "Oh ya? Lalu apa yang dikatakan kuda saya?" tanya Tuan Hamid. Dia bilang Tuan Hamid sangat bijaksana. Dia memperlakukan kudanya sangat baik. Lalu saya tanya sama dia, "Apa buktinya?" Kuda itu menjawab, "Setiap kali Tuan Hamid menyuruhnya menari, ia selalu diberi upah atas pekerjaannya," tutur Abu Nawas. Seketika Tuan Hamid pun tertawa. Tapi tak berapa lama ia langsung tersadar. "Astagfirullah, kemarin saya lupa Abu Nawas, saya belum memberimu upah," kata Tuan Hamid. Ia pun lalu memberikan sejumlah uang sebagai upahnya tempo hari. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan Raja yang penakut. Pada suatu hari, Baginda Raja perintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya segera datang ke istana. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ada apa wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas.
Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku raja dari negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkan dia dari rasa takutnya, tutur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun, kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. Jangan khawatir Paduka, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan, kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan Raja sebotol air. Minumlah ini Tuan Raja setiap pagi dan malam, dan dalam 1 bulan Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Karena dengan Tuan Raja meminumnya akan hadir khodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja, jelas Abu Nawas. Oh ya, mana khodamnya? Kenapa aku tak melihat? Tanya raja tersebut. Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi dia akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan, jawab Abu Nawas. Akhirnya, sebulan kemudian Abu Nawas kembali menemui raja negeri seberang. Bagaimana perasaan Tuan Raja? Tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun. Saya bahkan berani sendirian di malam hari, tutur Tuan Raja. Wah, itu hebat sekali. Tahukah Tuan, minuman apa yang saya berikan? Itu sebenarnya minuman air putih biasa. Tidak ada khodamnya sama sekali. Adanya Tuan Raja menjadi pemberani itu datangnya dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli atau diminum. Dan ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Mau kemana kamu? Tanya Abu Nawas. Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Bukankah tempo hari aku sudah memberitahumu? Balas istrinya. Oh iya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam, kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Saking asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya.
Sambil mengetuk, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. "Dia mencoba mengelabuiku," pikir Abu Nawas. Ia pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah, suamiku selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Dasar kau gila. Kamu membangunkan orang-orang dari tidur hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong. Suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong, selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah Abu Nawas," kata para tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk hutan, membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu ketika, saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan. Ia pun lalu membuang kedua sepatunya. Terpaksa ia berjalan pulang tanpa menggunakan alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, membuat telapak kaki Abu Nawas menjadi bengkak. "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" tanya sang istri merasa prihatin. "Sewaktu di hutan sepatunya rusak, tak bisa digunakan lagi. Jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung kini langsung menjadi ceria. Ketika sang istri memberikannya uang, Abu Nawas segera bergegas ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kebingungan. Pasalnya hari sudah menjelang sore, yang berarti tidak lama lagi toko akan tutup. Akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko sepatu dan berkata,
"Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat si pemilik toko menjawab, Abu Nawas bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh ia pun kembali lagi ke toko sepatu tersebut. Naasnya, waktu sudah hampir malam dan toko yang ia datangi tentu saja sudah tutup. Ia pun akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas kemudian menceritakan yang dialaminya. Mendengar itu, sang istri menjadi heran. "Bukankah engkau bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" tanya sang istri. "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Abu Nawas punya cara unik untuk menyadarkan hakim nakal. Bukannya dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, Abu Nawas malah memberinya hadiah. Akan tetapi justru hadiah itu yang membuat hakim itu tersadar akan perbuatan nakalnya. Saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid sedang mengalami krisis keadilan. Banyak hakim adil meninggal dunia, sementara hakim pengganti yang ditunjuk ternyata salah. Akibatnya hakim tersebut tak bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang hakiki. Tak hanya moralnya yang kurang bagus, tapi mereka juga tak banyak mengetahui hukum-hukum agama. Maka tidak aneh jika kemudian muncul kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan mereka yang sebenarnya mempunyai tugas menegakkan hukum. Korupsi semakin meluas, sementara penyalahgunaan hukum sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Abu Nawas merasa prihatin. Ia lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi salah satu hakim untuk mengurus surat perjanjian. Namun hakim di kotanya selalu mengatakan kalau dirinya tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan itu terus berlangsung, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Tapi Abu Nawas tahu jika suap menyuap itu dilarang dalam agama, sehingga ia berencana untuk memberi pelajaran kepada hakim itu. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Lalu oleh Abu Nawas gentong itu dibawanya ke rumah Pak Hakim. Melihat kedatangan Abu Nawas yang membawa gentong berisi mentega, kesibukan hakim mendadak hilang. Ia segera menyambut Abu Nawas dengan senyuman yang ramah. "Silakan Abu Nawas, ada yang bisa saya bantu?" ucap sang hakim pura-pura tidak tahu. Abu Nawas menjawab, "Begini Pak Hakim, kedatangan saya kemari ingin meminta tanda tangan Pak Hakim untuk mengurusi surat perjanjian saya. Tetapi saya hanya membawa gentong berisi mentega sebagai rasa terima kasihku kepada Pak Hakim. Apakah segini pantas Tuan Hakim?" Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Tapi jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor Tuan Hakim setelah mendapatkan tanda tangannya. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama.
Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk, seperti kotoran hewan, gerutu sang hakim. Lantas hakim teringat perkataan Abu Nawas, jangan terlalu dalam mencoleknya. Setelah berpikir panjang, ia pun baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyadarkannya agar meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia pun mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekhilafannya selama ini. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silahkan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri," balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. "Seperti ini tuan," teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu," kata Abu Nawas. "Iya, silahkan Abu Nawas." "Tidak, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko. "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari.
Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini tuan, kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.